إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asbihi ajmain amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul untuk menuntut ilmu bersama-sama pada kesempatan hari ini. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumul akhir. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang kunci sukses dunia akhirat adalah takwa dan tawakal. Apakah sukses itu mempunyai karir yang bagus, atau kaya raya, atau punya rumah yang besar, atau seperti apa? Ternyata bagi umat Islam arti sukses sebenarnya telah ditulis di dalam Al-Quran atau hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Ternyata yang disebut sebagai sukses atau beruntung adalah ketika seseorang bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana cara kita supaya kita bisa sukses dunia akhirat? Caranya adalah dengan bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kalimat takwa dan tawakal. Apa maksudnya takwa dan tawakal itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah At-Tolaq ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alaihi wa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya lah Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat Allah akan memberi jalan keluar, yaitu dengan takwa. Artinya adalah Allah akan menyelamatkannya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Jadi takwa adalah menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Salah satu perkataan takwa, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah kita bisa dilihat di surah Al-Imran ayat 133 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berikutnya di ayat 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan atau kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya di ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Jadi, kalau ingin sukses dunia akhirat, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti di atas tadi: berinfak, menahan amarah, mudah maafkan, berbuat baik, bertaubat kepada Allah. Itu disebut dengan takwa. Ada hadis mengenai takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Attaqiyallahu haitsuma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Ia berkata, hadis ini hasan. Berikutnya tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal artinya menyandarkan hati kepada Allah dalam usaha, diiringi dengan melakukan usaha. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, tawakal itu artinya menyandarkan hati kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah, meyakini dengan sebenar-benarnya tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya atau mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Rasulullah bersabda, aku ajarkan kepadamu beberapa untaian kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah berada di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, memohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun mereka semua bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Jadi, di dalam hadis ini dianjarkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita simak perkataan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Beliau mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jikalau engkau tahu bahwa setiap Allah menghendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Jadi, lakukan tawakal yang benar, karena tawakal yang keliru juga banyak. Kita sudah tahu bersama-sama beberapa di antara tawakal yang keliru adalah menyandarkan hati kepada Allah, tetapi tidak melakukan usaha. Itu tidak disebut sebagai tawakal. Atau melakukan usaha tapi enggan menyandarkan diri kepada Allah, itu pun tidak kita disebut dengan tawakal. Atau tawakal kita berserah kepada Allah, bersandar kepada Allah, tapi usahanya dengan jalan yang haram, jalan yang buruk, itu juga tidak disebut sebagai tawakal. Begitulah hadirin hadirat sekalian. Jadi mudah-mudahan pada pembahasan kali ini kita sama-sama tahu bahwa makna sukses adalah kita menuju kepada surga Allah. Dan kalau kita mau menuju kepada surga Allah, mau menjadi orang beruntung, maka bertakwalah, yakni dengan menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan bertawakal, yakni usaha dan menyerahkan diri bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga ceramah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.